Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feindwi Muhammad, Stambuk F551172226. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi GIS. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa saja tentang materi GIS. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis sistem informasi geografi. Kemampuan analisis spesial menggunakan GIS dapat diklarifikasikan berbagai macam. Di sini menurut beberapa klarifikasi pada Aronov pada tahun 1989, yang pertama fungsi buffer, dan yang kedua fungsi overlay, yang ketiga fungsi network, kemudian yang keempat fungsi 3D analisis. Saya akan menjelaskan yang bagian pertama, yaitu buffer. Buffer atau buffering merupakan salah satu analisis spatial yang sering digunakan dalam GIS. Buffer biasanya digunakan untuk mewakili suatu jangkauan pelayanan ataupun luasan yang diasumsikan dengan jarak tertentu untuk suatu kepentingan analisis spesial. Buffer dapat dilakukan untuk tipe poligon, polyline maupun point. Pembuatan buffer membutuhkan penentuan jarak dalam suatu yang terukur, meter atau kilometer. Fungsi buffer sering digunakan untuk membuat penyangga dengan suatu jarak tertentu pada fitur titik, garis maupun poligon yang diseleksi. Kemudian, hasil dari buffer ini dapat berupa garis atau fitur poligon. Fitur yang dipilih untuk di buffer dapat lebih dari satu layar dan dapat lebih dari satu tipe fitur. Jika lebih dari satu fitur dipilih untuk buffer, maka buffer yang terpisah akan dibentuk untuk setiap pilihan fitur. Dan kemudian di sini ada kelebihan dan kelemahan buffer. Seperti pada gambar, saya bacakan kelebihannya. Mudah dilakukan pembuatan buffering berdasarkan fitur yang diseleksi, memberikan banyak manfaat dan kegunaan untuk berbagai aplikasi. Kemudian proses buffering tidak membutuhkan waktu yang lama. Dan di sini ada kekurangannya, seperti buffering tidak dapat dilakukan untuk beberapa layar secara langsung, sehingga proses buffering dilakukan satu persatu. Dan kemudian hasil dari beberapa buffering membutuhkan penyusunan atau pengaturan agar layar tidak tumpah tindih. Dalam hal ini tidak terjadi secara otomatis. Seperti pada gambar. Di sini ada buffer. Buffer yang terbentuk dari titik biasanya menggambarkan kondisi mengenai cakupan atau jangkauan pelayanan dari sebuah fungsi di titik tersebut. Kemudian, sementara pada buffer yang terbentuk dari unsur, garis dan poligon lebih banyak menggambarkan kondisi dampak dari fenomena yang terkandung dalam unsur peta tersebut. Contohnya, di sini ada contohnya. Dalam hal ini adalah cakupan luap sungai atau dampak kebisingan di jalan raya. Khususnya pada bentuk poligon, terdapat dua jenis buffer yang terbentuk berdasarkan arahnya, yaitu keluar dan ke dalam. Kemudian yang kedua, overlay. Di sini saya jelaskan sedikit. Overlay adalah prosedur penting dalam analisis GIS. Overlay yaitu kemampuan untuk menempatkan garis satu peta di atas grafis peta yang lain dan menampilkan hasilnya di layar komputer atau pada pilot. Kemudian, pemahaman bahwa overlay peta minimal dua peta harus menghasilkan peta baru adalah hal mutlak. Dan ada juga dalam bahasa teknisi harus ada poligon yang terbentuk dari dua peta yang di overlay. Jika dilihat data atributnya,
maka akan terdiri dari informasi peta pembentuknya. Misalkan peta lereng dan peta curah hujan, maka peta barunya akan menghasilkan poligon baru berisi atribut lereng dan curah hujan. Metode ke slide berikutnya, metode yang digunakan dalam overlay peta antara lain union, tujuan untuk membuat coverage baru dengan melakukan tumpukan overlay 2 coverage polygon. Operasi union bisa dilakukan dengan ketentuan semua coverage harus dalam bentuk polygon. Keluaran coverage baru berisi pertama poligon kombinasi, kedua atribut kedua coverage asal. Terus ada irisan. Di sini sangat jelas, yaitu operasi interaksi atau operator Boolean atau AND membuat coverage baru dengan cara melakukan overlay 2 himpunan fitur-fitur dalam area yang terisi oleh kedua masukan dan merupakan irisan dari coverage. Kemudian ada identity. Di sini terjelaskan bahwa membuat satu coverage baru dengan melakukan overlay 2 himpunan fitur. Keluaran coverage berisi semua masukan fitur, hasilnya hanya berisi bagian dari identitas fitur coverage yang meliputi masukan coverage. Di sini ada contohnya seperti topological overlay. Ada union, identity, intersect. Di sini ada juga tergambarnya. Dan ke slide berikutnya. Ada beberapa fasilitas yang dapat digunakan pada overlay untuk menggabungkan atau melapiskan dua peta dari satu daerah yang sama namun beda atribut, yaitu yang pertama dissolve themes. Dissolve yaitu proses untuk menghilangkan batas antara poligon yang mempunyai data atribut yang identik atau sama dalam poligon yang berbeda. Di sini ada gambarnya, input dan output, bisa kalian lihat. Dan yang kedua itu ada margin themes. Margin themes yaitu suatu proses menggabungkan dua atau lebih layar menjadi satu buah layar dengan atribut yang berbeda, dan atribut-atribut tersebut saling mengisi atau bertempelan, dan layar-layarnya saling menempel satu sama lain. Ada gambar. Dan ketiga, clip one themes. Clip one themes yaitu proses menggabungkan data namun dalam wilayah yang kecil, misalnya berdasarkan wilayah administrasi desa atau kecamatan. Seperti gambar ada di sini, input, clip vector dan outputnya. Dan yang keempat adalah intersect themes. Intersect yaitu suatu operasi yang memotong sebuah tema atau layar input atau masukan dengan atribut dari tema atau overlay untuk menghasilkan output dengan atribut yang memiliki data atribut dari kedua tim. Kelima, union themes. Union yaitu penggabungan fitur dari sebuah tema input dengan poligon dari tema overlay untuk menghasilkan output yang mengandung tingkatan atau kelas atribut. Dan yang keenam, async data themes. Async data T adalah operasi yang menggabungkan data untuk fitur tem kedua ke fitur tem pertama yang berbagi lokasi yang sama secara mudahnya, yaitu menggabungkan kedua tema dan atributnya. Seperti gambar. Kemudian ada di sini network analysis. Di sini saya jelaskan sedikit. Network analysis adalah analisis spesial mengenai pergerakan atau perpindahan suatu sumber daya dari suatu lokasi ke lokasi yang lain, melakukan unsur-unsur buatan manusia yang membentuk jaringan atau ARC line point saling terhubung. Kemudian adapun keuntungan menggunakan analisis network adalah sebagai berikut, seperti pada gambar. Sekian, ada di sini mengorganisir data dan informasi secara sistematis, menentukan urutan pekerjaan. Di sini sudah jelas. Dan kemudian adapun kegunaan tambahan dari network analysis yang akan dijelaskan sebagai berikut, seperti ada yang disebut dengan rute analysis. Metode untuk menentukan rute optimal antara dua objek atau lebih yang dihubungkan dengan jaringan transportasi.
Rute optimal ini bisa berdasarkan jarak tempuh ataupun waktu tempuh terkecil. Contohnya aplikasi yang dari rute analisis dapat dilihat pada gambar berikut. Kemudian ada service area analysis. Jelas sedikit, metode lain dalam NA adalah service area. Mungkin sampai di sini ya yang bisa saya jelaskan tentang materi GIS. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.